Kesimpulan dan refleksi modul 1 oleh Andreas Fx Laweolung, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Trilogi pendidikan yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sungtuladah, Ingmadia Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, yakni di depan menjadi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberi dorongan, adalah cemeti bagi saya saat ini untuk mampu membentuk anak didik yang berbudi pekerti, cerdas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Ada 3 hal yang kemudian saya refleksikan pada pembelajaran di modul 1.1 ini, yakni apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini. Saya memiliki beberapa pandangan sebagai berikut. Yang pertama, potensi anak muncul digali oleh anak itu sendiri. Yang kedua, yang paling bertanggung jawab membentuk karakter siswa adalah orang tua di rumah. Yang ketiga, pembelajaran itu dikatakan optimal bila proses pembelajaran dilaksanakan dengan berfokus pada guru. Yang berikut, siswa menyesuaikan diri dengan gaya mengajar gurunya. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari dan menalami tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya kemudian merefleksi dan menemukan banyak sekali kekurangan yang ada dalam diri. Banyak hal-hal yang saya perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk siswa selama proses pembelajaran, telah mengabaikan hak-hak anak didik untuk mendapatkan pengalaman dan pembelajaran bermakna di kelas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat concern terhadap pendidikan menyadarkan saya untuk mampu menghantarkan anak didik dengan baik. Saya harus mampu menggali semua potensi dengan segala keunikan anak didik yang terbentuk oleh kodrat alam yang penuh dengan nilai-nilai luhur kearifan lokalnya, dan membawa serta membimbing mereka dengan pendidikan yang relevan saat ini, kodrat zaman, agar mereka mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter, kreatif, inovatif, dan berwawasan global. Itulah sejatinya seorang guru yang menjadi among, yakni menuntun anak untuk membangun pengetahuan dan budi pekerti agar mereka kelak mampu memerdekakan diri sendiri dan orang lain. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Di tengah gencar-gencarnya semua satuan pendidikan dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, saya akan menjalankan pendekatan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa dan tokoh perintis kemerdekaan nasional di Indonesia. Saya tentunya bangga menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara sambil mengintegrasikan konteks lokal dan budaya sehingga menciptakan suasana kelas yang unik dan inspiratif. Proses pembelajaran di sekolah ini diawali dengan upacara pagi yang meriah, di mana seluruh siswa dan guru berkumpul dalam kebersamaan. Ini merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong dan kebersamaan, nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam budaya Indonesia. Setelah itu, suasana kelas diisi dengan suara riuh rendah, tawa, dan semangat belajar yang tampak jelas di wajah para siswa.
Di sekolah ini saya berperan sebagai fasilitator dan memandu proses pembelajaran. Saya akan menerapkan metode pendekatan teman belajar yang digalakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam suasana yang akrab dan hangat, saya berinteraksi dengan siswa secara santai, saling bertukar pikiran, dan merangsang kreativitas serta pemikiran kritis. Saya berupaya menyampaikan materi pelajaran tidak hanya dengan konteks lokal, sejarah, dan budaya, namun disesuaikan dengan kodrat zaman, sehingga siswa dapat merasakan relevansi dan makna sebuah pembelajaran. Setiap kelas dihiasi dengan beragam benda seni dan budaya khas Lembata. Sebagai guru bahasa Inggris misalnya, dalam teks naratif saya akan mengambil cerita, legenda, sejarah lokal, lalu membuat narasi ke dalam bahasa Inggris untuk kemudian mengajarkan kepada mereka. Di kelas juga harus ada pojok baca berisi buku karya-karya sastra lokal dan nasional, sejalan dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk membangkitkan minat baca dan apresiasi terhadap karya-karya bangsa sendiri. Salah satu aspek penting dari pendekatan ini adalah pengembangan karakter dan kepribadian siswa. Setiap bulan diadakan kegiatan yang menekankan nilai-nilai seperti kerjasama dan rasa saling menghargai. Itulah momen di mana kita melatih kemampuan sosial mereka, belajarkan mereka tentang kepemimpinan dan memahami pentingnya etika dalam kehidupan sosial mereka. Suasana kelas di sekolah ini tidak hanya mengedepankan kompetisi, tetapi lebih menekankan pada proses pembelajaran yang berkelanjutan. Siswa diajak untuk belajar dari kesalahan, mengembangkan kreativitas, dan menjalin hubungan yang positif dengan sesama. Beberapa kelas dilaksanakan di luar ruangan, di bawah pohon rindang, atau di dekat situs bersejarah lainnya di lingkungan sekolah, lalu kemudian mengaitkan pembelajaran dengan alam dan warisan budaya yang ada. Dengan mengadopsi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan mengintegrasikannya dengan konteks lokal, sosial, dan budaya, saya yakin sekolah saya akan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang inspiratif dan inklusif. Para siswa tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan karakter yang kokoh, cinta tanah air, dan rasa kepedulian terhadap sesama. Melalui pendekatan ini, sekolah saya akan turut berkontribusi dalam mewujudkan visi pendidikan nasional yang diidamkan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam Bapak dan Ibu guru hebat.